Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi PPT kami yang berjudul Ayat-ayat dan Surah-surah dalam Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, dengan saya sendiri Anikotul Mutia Abdul Rahman, Arayan Nafiri Akbarsyah, Kurniawan Triaji, dan Ihsan Amali. Ini adalah garis besar materi yang akan kami sampaikan dalam PPT ini. Yang pertama, pengertian ayat. Al-ayat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari al-ayah. Secara epistemologi, al-ayah dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, al-ayah bisa berarti al-mu'jizah, seperti dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 211 yang berbunyi, min ayatum bayyinah, artinya mukjizat yang nyata. Lalu al-ayah bisa berarti al-amr al-ajib, atau suatu hal yang mengagumkan, seperti firman Allah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50 yang berbunyi ayatu wa awainahuma, artinya suatu hal yang mengagumkan. Lalu al-ayah bisa berarti al-burhan wa ad-dolil, atau bukti dan dalil, seperti firman Allah Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi wa min ayatihi khalqus samawati, artinya bukti dan dalil kekuasaan Allah. Lalu al-ayah juga bisa berarti al-ibrah atau pelajaran, seperti firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun, atau sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan. Lalu secara terminologis, Az-Zarqani mendefinisikan ayat itu sebagai suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk dalam suatu surah Al-Quran. Lalu kemudian hubungan antara pengertian epistemologi dan terminologis itu sangat jelas, karena yang pertama, ayat Al-Quran itu adalah mukjizat meski dengan menggabungkannya dengan yang lain. Lalu ayat Al-Quran itu juga sebagai tanda kebenaran yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad. Lalu ayat Al-Quran itu sebagai pelajaran dan peringatan bagi yang ingin menjadikannya pelajaran. Lalu ayat Al-Quran juga sebagai petunjuk dan ilmu atau kekuasaan serta kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang selanjutnya adalah jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran ini diketahui secara tauqifi. Artinya hanya semata-mata berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas, atau yang disebut taufiqi. Para sahabat menghitung ayat-ayat dari mendengarkan bagaimana Rasulullah membacanya. Jika dalam membacanya Rasulullah selalu berhenti, maka itu dihitung sebagai ujung ayat. Jika Rasulullah tidak berhenti, itu belum ujung ayat. Namun jika kadang-kadang Rasulullah berhenti, kadang-kadang terus, boleh jadi berhenti itu menunjukkan ujung ayat, tetapi bisa juga hanya sekedar berhenti sejenak untuk istirahat. Maka dalam hal ini dapat digunakan qiyas untuk menentukan apakah ujung ayat atau bukan. Kemudian, para ulama berbeda pendapat dalam menghitung jumlah ayat-ayat Al-Quran. Berikut dalam buku Al-Bayan yang dibuat oleh Abu Amru Ad-Dani, di sana mengutip perbedaan para ulama dalam menghitung ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, menurut hitungan ulama Madinah yang pertama, jumlahnya adalah 6.217 ayat. Yang kedua, menurut hitungan ulama Madinah yang kedua, jumlahnya 6.214 ayat. Ada juga yang menyatakan 6.210 ayat. Kemudian, menurut ulama Mekah, jumlahnya ada 6.219 ayat. Ada juga yang berpendapat jumlahnya 6.220 ayat. Ada juga yang menyatakan 6.216 ayat. Kemudian menurut ulama Kufah, jumlahnya 6.236 ayat. Kemudian menurut ulama Basrah, jumlahnya 6.204 ayat. Ada juga yang berpendapat 6.205 ayat. Yang selanjutnya menurut ulama Syam, jumlahnya 6.226 ayat.
Eh, Dalam Indonesia sendiri, Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ini mengikuti jumlah ayat yang dihitung oleh ulama Kufah, yakni 6.236 ayat. Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat Al-Quran tadi sama sekali tidak berpengaruh sedikitpun pada eksistensi keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Karena secara de facto tidak ada yang bertambah atau berkurang. Jumlah ayat-ayat Al-Quran tetaplah sama. Yang berbeda hanyalah hitungannya saja, bukan keberadaan dari ayat-ayat tersebut. Kemudian susunan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat Al-Quran sepenuhnya bersifat tauqifi. Jika ayat-ayat yang turun itu bagian dari satu surat, maka Nabi menjelaskan letakkan ayat-ayat ini pada surat ini, sesudah ayat ini atau sebelum ayat ini. Dalam perkembangannya, Nabi membacakan ayat yang turun tersebut kepada para sahabat berulang-ulang, baik dalam waktu sholat, khutbah, maupun dan lain-lain. Para sahabat menghafal Al-Quran, membaca sesuai dengan urutan yang ditunjukkan Nabi, kemudian meneruskan kepada generasi selanjutnya. Pengertian surat. Surah secara etimologi berarti pemberhentian, posisi yang tinggi, keutamaan, kemuliaan, dan tanda baca. Secara terminologi, ialah sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awal dan akhir. Menurut KBBI, surah adalah bagian atau bab dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Jumlah surat-surat dalam Al-Quran. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Tetapi para ulama sepakat bahwa terdapat 114 surah dalam Al-Quran, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dari sejumlah ayat, surat-surat Al-Quran dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama atiwal, yaitu surat-surat yang memiliki ayat dan jumlah surat yang panjang. Terdapat 7 surat, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ada yang berbeda pendapat, yaitu antara Al-Anfal dan At-Taubah digabung juga karena tidak ada bismillah. Terus pendapat lain yaitu yang ketujuh adalah surat Yunus. Terus yang kategori kedua adalah Al-Mi'un, yaitu ayat-ayatnya adalah 100 lebih seperti Hud dan Yusuf. Yang ketiga adalah Al-Masani, yaitu surat-surat yang diulang-ulang seperti surat Al-Luqman, As-Sajdah. Yang keempat adalah Al-Mufassal, surat-surat yang dipisahkan termasuk surat-surat yang kategori pendek. Al-Mufassal terbagi 3 lagi, yaitu Tiwal, panjang dari surat Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Yang kedua adalah Ausat, sedang dari surat At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Dan yang terakhir adalah Qisor, pendek dari surat Al-Jadilah sampai An-Nas. Baik, yang berikutnya yaitu nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Penamaan surat-surat Al-Quran bersifat tauqifi atau diatur langsung oleh petunjuk Rasulullah. Nama surat mencerminkan tema utama seperti Al-Fatihah dan yang lainnya. Beberapa surat dinamai dengan huruf potong di awal, dan penamaan surat itu memudahkan identifikasi, penghafalan, dan membedakan surat satu dengan yang lain. Dalam hal susunan surat-surat Al-Quran, para ulama memiliki 3 pendapat yang berbeda, yaitu tauqifi, ijtihadi, dan campuran. Yang pertama yaitu tauqifi atau berdasarkan Rasulullah. Yang kedua yaitu ijtihadi atau oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu campuran, yaitu antara tauqifi dan ijtihadi. Berdasarkan materi berikut, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran memiliki makna, karakteristik, dan susunan yang tetap berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada perbedaan dalam penghitungan jumlah ayat-ayat, susunan ayat-ayat tidak berubah, dan penamaan surat-surat mencerminkan berbagai aspek dalam pesan Al-Quran. Tidak peduli pendapat mana yang diambil, yang pasti adalah bahwa susunan surat-surat dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam Mushaf Utsmani adalah yang telah diterima dan disepakati oleh seluruh umat Islam sepanjang sejarah, tanpa adanya penolakan. Ini menegaskan bahwa Al-Quran dengan 114 suratnya adalah kitab suci yang memiliki pesan-pesan ilahi yang mendalam, dan susunan surat-suratnya tidak mengubah substansi pesan-pesan tersebut. Keberadaan Al-Quran yang autentik dan teksnya yang tidak berubah adalah yang paling penting dalam pandangan umat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.